Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba mengubah mini PC kentang ini menjadi konsol retro dan alat untuk bermain game emulator dengan Batocera. Batocera adalah distro Linux yang dibuat khusus untuk bermain game emulator dan mengubah PC atau SBC menjadi konsol khusus gaming emulator. Dengan Batocera, seharusnya kalian tinggal pasang aja dan langsung duduk manis main game emulator. Tidak perlu banyak setting dan install ini itu. Untuk PC-nya, saya bakal tes di mini PC atau thin client HP T630. Speknya ini kentang pakai AMD GX 420 Gi dan GPU bawaan Radeon R7E. Ini tuh CPU-nya jelek banget karena masih pakai arsitektur bulldozer dan juga clock speed-nya lemah sahwat. Dan sekarang ini cuma ada penyimpanan 8GB seperti J2 Prime HP tolol. Jadi perlu saya pasang SSD dulu. Buat pasang SSD-nya, saya perlu bongkar lagi ini mini PC-nya untuk kesekian kalinya. Untungnya, ini prosesnya cukup mudah. Dan untuk SSD-nya, saya bakal ganti pakai SSD 16GB yang kemarin saya dapetin cuma 20.000. Kalian bisa lihat video saya bahas SSD 20.000 ini di channel saya. Setelah itu, tinggal saya pasang si SSD-nya ke slot M.2 seperti biasa. Dan terakhir, tutup lagi si mini PC-nya. Pertama, saya coba download dulu Batocera-nya dari website resminya. Saya download versi untuk PC biasa alias komputer x86 64-bit. Lalu, saya siapkan flashdisk buat dimasukin Batocera di dalamnya. Setelah di-download, saya langsung pasang pakai Balena Etcher file tar GZ-nya ke flashdisk. GZ itu singkatan dari Gunzip, bukan Gen Z atau generasi Z. Dan setelah itu, langsung saya colok ke mini PC-nya dan coba booting. Ini langsung masuk ke Batocera-nya. Di sini awalnya saya ngira bakal muncul installer milih SSD atau harddisknya. Tapi ternyata ini malah menginstal diri sendirinya ke flashdisk. Dan ini prosesnya cukup lama bagian ngeformatnya. Kayaknya ini akibat saya pakai flashdisk yang masih USB 2.0. Dan setelah beres, akhirnya booting juga ke Batocera. Cuman awalnya ini malah stuck di underscore kedap-kedip. Awalnya saya biarin karena mungkin ini tuh lemot akibat USB 2.0-nya. Tapi ternyata tetap aja stuck. Dan pas saya coba restart, ini akhirnya baru mau masuk ke Batocera-nya. Ini langsung masuk ke tampilan awalnya dan bisa langsung coba mainin game bawaannya kalau mau. Di sini juga kalau kalian pencet F1, kalian bisa lihat daftar file dan kebuka file manager. Dan tentu saja bisa lihat daftar YMMA. Saya bisa buka file teks dan lihat isi file teksnya. Di file teksnya ini terdapat daftar orang yang YMMA alias yang membership aja. Jadi khusus yang join membership channel ini, nama kalian berpotensi dan berkesempatan untuk muncul di video selanjutnya. Munculnya itu bisa di layar apapun, bisa di Tro monitor, bisa di HP, bahkan konsol sekalipun. Selain masuk TV, orang MMA juga bisa nonton video lebih awal dan nonton video khusus eksklusif. Jadi kalau kalian minat, langsung aja join sekarang juga. Harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Agar lebih enak mainin game emulatornya, saya bakal coba colok controller atau stick game. Pertama, saya coba controller Xbox One dan coba connect pakai Bluetooth. Ini tuh seharusnya tinggal pair aja. Buat pairnya saya perlu nyalain dan pencet tombol sync sampai kedap-kedip. Di mini PC-nya juga saya udah colok USB Bluetooth-nya. Sayangnya saat saya coba pair, ini tuh cuma stuck di cari device dan gak kedetek mulu. Akhirnya saya nyerah pakai Bluetooth dan coba pakai controller PS4 lewat kabel. Dan ini langsung kedetek dan bisa dipakai. Kadang wireless itu mempersulit, bukan mempermudah. Pertama, saya bakal coba jalanin game SNES atau Super Nintendo. Untuk SNES ini performanya singkatnya lancar. Saya coba Super Mario World dan juga Super Mario Kart, ini keduanya lancar, gak ada masalah. Ya sebenarnya sih gak kaget juga sih, soalnya SNES termasuk yang ringan buat diemulasi. Malah lebih kaget kalau misalnya nge-lag. Selanjutnya saya coba emulasi Game Boy Advance. Ini performanya juga lancar, gak ada masalah. Ya, ini juga sama-sama ringan seperti SNES, jadi gak kaget kalau lancar. Singkatnya, kalau kalian cuma mainin game emulator yang ringan banget, yang masih 2 dimensi, mini PC ini dan kemungkinan besarnya bahkan yang speknya lebih rendah sekalipun bakal auto lancar. Apalagi ini Batocera-nya gak banyak sampahnya. Gak kayak OS sebelah yang banyak bloatware dan berat, banyak sampahnya. Selanjutnya, saya coba penerusnya GBA yang lebih berat dan layarnya 2 biji, yaitu Nintendo DS. Lebih banyak layarnya dibandingkan jumlah biji si penyepong sawit. Kemarin saya sempat cobain berbagai game aneh di Nintendo DS. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Tapi kali ini kita bakal coba mainin game DS di emulator di Batocera. Dan saat saya coba di mini PC kentang ini, sayangnya performanya cukup mengecewakan. Ini tuh gak full speed dan saat saya coba mainin ini tuh kerasa seperti slow motion. Ini tuh kerasa berat banget gerakin karakternya. Dan pas saya lihat FPS-nya, ternyata emang gak full speed jalannya.
Ini sepertinya bisa diakalin pakai frame skip, tapi tetap saja gak full kecepatannya. Akhirnya saya coba pakai frame skip, dan ternyata setelah pakai frame skip sedikit agak mendingan, tapi sama aja masih nge-lag dan masih gak enak dimainin. Saya ini gak tahu ini emulatornya yang kurang optimisasi atau emang mini PC-nya yang speknya terlalu kentang. Selanjutnya saya coba game PS1. Setelah tadi coba DS, ekspektasi saya sudah mulai sangat turun. Pertama saya coba yang ringan dulu seperti Pepsi Man. Dan ternyata ini lancar banget. Ini lock 60 FPS kurang lebih. Selanjutnya saya coba Crash Bandicoot. Dan ini juga lancar. Ini tuh lock 60 FPS. Dan terakhir saya coba game PS1 yang berat, yaitu Gran Turismo 2. Dan ternyata ini juga lancar dan stabil banget di 60 FPS, gak pernah drop. Singkatnya, buat main emulator PS1 ini tuh masih kuat dan juga lancar banget di mini PC ini. Semua game yang saya coba tadi itu 60 FPS lock semua. Selanjutnya saya coba game PSP gorengan. Saking gorengnya harga konsol ini tuh bisa lebih mahal dibandingkan harga mini PC ini walaupun harga RAM dan SSD lagi mahal. Pertama saya coba NFS Rival. Ini game yang cukup berat tapi bukan yang paling berat. Dulu saya pas bocil nyobain main game ini tuh nge-lag di HP Android saya waktu itu. Dan di sini saya bisa daftar di gamenya sebagai OHIM. Saya dipaksa buat daftar dulu masukin nama. Untungnya nggak diminta foto KTP. Dan untuk performanya ini lancar singkatnya. Emulator PSP ini udah optimize banget dimana di PC kentang kayak gini juga lancar. Tapi ini tuh baru game NFS Rival dan bukan game PSP yang paling berat. Selanjutnya saya coba God of War. Ini game saya coba di berbagai HP bahkan yang speknya lumayan tinggi pun masih sering ketar-ketir dan nge-lag brutal. Tapi di mini PC kentang ini, loh kok lancar ya? Saya agak sedikit curiga mungkin emulator PSP ini tuh lebih optimisasi di arsitektur x86 yang dipakai rata-rata PC dibandingkan arsitektur ARM yang dipakai rata-rata HP. Ini tuh lancar dan hampir gak pernah lag atau frame drop. Cuman sayangnya ini gak muncul FPS-nya jadi gak bisa tahu betul. Tapi ini beneran ini lancar, saya gak ngerasa nge-lag pas maininnya. Yang lucunya itu padahal PSP gorengan ini tuh jauh lebih powerful dibandingkan Nintendo DS. Tapi malah Nintendo DS yang nge-lag dan PSP yang lancar. Dan untuk yang paling berat di tes ini, saya bakal coba game PS2. Pertama, saya coba GTA San Andreas versi Upin Ipin. Seharusnya ini masih jauh lebih baik dibandingkan game Upin Ipin Universe yang kapitalis itu. Dan itu pun pernah saya tes di mini PC ini. Kalian bisa lihat video saya tes game kapitalis rakus alias Upin Ipin Universe harga 600.000 di mini PC ini di channel saya. Awalnya saya ngira ini bakalan cukup lancar dan mungkin lag dikit. Tapi ternyata ini tuh nge-lag cukup brutal. Tapi bukan nge-lagnya yang jadi masalah utama di sini. Sepertinya akibat flash disk USB 2.0, ini tuh jadinya sering nge-freeze dan ini tuh berkali-kali nge-freeze saat saya mainin. Mungkin kalau pakai storage yang lebih cepat bisa lebih lancar. Untuk performanya, pas lagi gak nge-freeze itu sekitar 50-75% kecepatan aslinya dan juga kerasa agak-agak nge-lag. Ini juga grafiknya agak ngebug kayak ngebayang-bayang gitu. Selanjutnya saya coba NFS U2 dan sama seperti NFS Rival tadi saya disuruh daftar dulu dan untungnya ini cuma nama aja gak diminta alamat dan lain-lainnya. Kalau minta alamat takutnya nanti malah diparani sama PSHT. Awalnya ini terlihat lancar. Namun pas muncul mobil langsung auto nge-lag dan FPS-nya jadi sekitar belasan FPS dan performanya kurang lebih cuma 25%-nya. Untuk masalah nge-freeze ya ini nggak separah di GTA tadi. Ini kadang nge-freeze tapi agak jarang dikit. Mungkin karena ukuran ISO-nya lebih kecil jadi ngambil data dari flash disk-nya tuh lebih jarang. Tapi ini gamenya lebih berat dan FPS dan performanya lebih kecil. Ya berarti singkatnya untuk emulasi PS2 mini PC kentang ini masih kurang kuat. Kemungkinan besar ini CPU-nya yang terlalu kentang gak kuat buat emulasi PS2. Singkatnya, kalau kalian ada PC atau laptop nganggur yang murni cuman buat main emulator aja, alias gak ada aktivitas lain, dan perangkat ini tuh akan didedikasi khusus untuk emulator aja, Batocera ini layak untuk dicoba. Karena ini tuh bikin proses nyeting emulator dan mainin gamenya itu lebih enak dan lancar dan lebih mudah. Batocera ini benar-benar dioptimisasi dan didesain cuman buat emulator. Jadi khusus untuk itu kalian bakal dapat pengalaman terbaik. Dan untuk performanya ini sangat bertergantungan terhadap spek PC atau laptop yang kalian pakai. Namun biasanya ini cukup lancar karena sistemnya itu fokus hanya untuk emulator aja dan gak jalanin sampah yang lain seperti OS sebelah yang berat banget. Dan kalau kalian pakai mini PC dan laptop yang agak kentang seperti yang saya pakai ini, seharusnya kurang lebih kalian bisa emulasi sekelas PS1 dan PSP dengan cukup lancar. Tapi balik lagi, tergantung speknya. Dan kalau kalian misalnya ada aktivitas lain seperti browsing atau sejenisnya, lebih baik pasang OS desktop beneran dibandingkan Batocera ini. Batocera cuma rekomen untuk yang murni penggunaan game emulator aja. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.